Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebagian orang di dunia keuangan bisa dapat untung tapi hampir tanpa risiko? Kedengarannya sih seperti menemukan uang gratis kan? Betul kayaknya mustahil, tapi ternyata di pasar keuangan global yang super cepat ada sebuah konsep yang memungkinkan hal itu terjadi, meskipun hanya dalam hitungan detik. Dan konsep inilah yang menjadi pemain belakang layar atau jaga pasar. Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik arbitrase dan bagaimana aktivitas yang melahirkan sebuah kondisi keseimbangan sempurna yang disebut interest rate parity. Oke, baik, kita siap-siap karena hal ini akan seru. Mari kita mulai. Oke Win, kita mulai dari yang paling dasar. Secara definisi terlebih dahulu, arbitrase adalah tindakan mengambil keuntungan dari perbedaan harga suatu aset, dalam hal ini mata uang ya, di pasar yang berbeda. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Oke, tunggu, biar lebih gampang nih. Bayangin, aku lihat toko A jual apel seharga Rp5.000. Di sebelahnya persis toko B mau beli apel seharga Rp5.500. Ya aku langsung beli dong semua apel di toko A, lalu ke toko B untuk menjual apel tersebut. Lalu untungnya kan Rp500 tuh dari penjualannya. Itulah untung dari arbitrase. Tepat sekali analogi yang sempurna. Dan di dunia keuangan orang yang melakukan ini yang kita sebut arbitrager punya peran yang sangat penting. Mereka ini seperti penjaga pasar. Menjaga pasar? Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika arbitrager ini menemukan perbedaan harga, mereka akan langsung memanfaatkan tindakan jual beli masif yang mereka lakukan, akan membuat permintaan dan penawaran kembali seimbang sehingga perbedaan harga itu hilang dengan sangat cepat. Hasil akhirnya arbitrase membuat pasar valuta asing menjadi lebih teratur dan efisien. Jadi mereka mencari untung, tapi efek sampingnya malah bikin pasar jadi stabil. Keren. Terus bentuknya apa saja nih? Jadi ada 3 bentuk utama. Yang paling dasar arbitrase operasional. Ini terjadi kalau sebuah bank di satu lokasi menjual mata uang lebih murah daripada harga beli di bank lain. Oke, berarti ini sama persis ya dengan contoh apel tadi. Misalnya nih di bank A menjual dolar itu di harga 15.000, sementara di bank B itu mau beli dolar di harga 15.050 rupiah. Nah, tentunya aku sebagai arbitrager punya modal 150 juta. Dengan posisi bank A ingin menjual 1 dolar itu dengan harga 15.000 dan bank B itu ingin membeli dolar seharga 15.050. Menarik. Apa yang akan kamu lakukan, Win? Gampang dong, aku tinggal ke bank A membeli 10.000 dolar dengan total biaya 150 juta. Setelah itu aku langsung deh ke bank B buat menjual dolar tersebut di harga 15.050 rupiah dengan total pendapatan 150.500.000 rupiah. Keuntungan bersih tanpa risiko adalah 500.000 rupiah. Wah, bersih sekali. Dan efek pasarnya, kalau banyak yang melakukan itu, harga di kedua bank akan kembali sama. Nah, sekarang kita naik level nih ke arbitrase segitiga. Jadi tadi kan ngebahas arbitrase lokasional. Nah, selanjutnya kita bahas arbitrase segitiga. Wow, namanya aja udah keren nih. Ini melibatkan 3 mata uang ya? Ya, betul. Ini terjadi ketika kurs antara uang tidak sinkron. Misalnya dolar ke euro, euro ke ons, terus ons ke dolar. Jadi tidak saling konsisten nih. Nah, pelaku arbitrase akan memutar uangnya jadi uang awal bisa. Oke, berarti contohnya tuh seperti dengan modal 1 juta kita bisa putar dari dolar ke euro nih. Kita dapat membeli euro dengan uang 1 juta itu sebanyak 930.000. Lalu dari euro ini kita putar ke pound sterling. Dari
930.000 ini kita dapat membeli poin itu sebanyak 790.500, dan angka terakhir Pounds itu kita tukar kembali ke dolar. Hasilnya 1.027.650 dolar. Keuntungan bersih tanpa resiko adalah 27.650 dolar. Tentu saja aksi ini akan cepat membuat kurs kembali seimbang. Nah, oke, dari lokasional lalu segitiga. Apalagi nih yang lebih canggih di? nah kita masuk ke level sultan. Namanya Converted Interest Arbitrage atau CIA. Ini lebih kompleks karena kita memanfaatkan perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara sambil melindungi diri dari risiko kurs di masa depan. Oke, kata kuncinya berarti suku bunga dan perlindungan. Gimana nih skenarionya? Nah, bayangkan skenario ini nih. Suku bunga 90 hari di Amerika itu 2%. Nah, suku bunga 90 hari di Inggris itu 4%. Nah, kurs spot atau hari ini nih, harga 1 pounds itu setara dengan 1,60 dolar. Nah, kurs forwardnya 90 hari berarti 1 pound sama dengan 1,60 dolar. Oke, jelas suku bunga Inggris lebih tinggi ya. Kalau aku sebagai investor dengan modal 1 juta pasti lebih pengen ke Inggris dong. Iya, tentulah, Miller. Toh, jadi langkah pertama, nih investor menukar 1 dolar juta ke pounds dulu. Nih dapat nih berarti 625 pounds. Ya, lalu uang itu diinvestasikan di Inggris selama 90 hari. Hasilnya jadi 650.000 pound sterling karena bunganya 4%. Oke, tapi kan ada resiko kurs poundnya jatuh 90 hari lagi. Nah, disinilah convertnya berperan kan? Tepat. Di hari yang sama, saat dia investasi, dia membuka kontrak forward. Ini adalah perjanjian untuk menjual 650.000 pounds yang akan dia terima nanti dengan kurs yang sudah pasti, yaitu 1,60 dolar per pounds. Ini menghilangkan resiko perubahan kurs. Oke, berarti ini nih tindakan cerdas nih. Jadi setelah 90 hari, dia tinggal menukarkan 650.000 pounds. Itu sesuai kontrak di awal tadi, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 1.040.000 dolar. Nah, padahal jika uang itu hanya diinvestasikan di Amerika, hasilnya cuma 1.020.000 dolar. Jadi keuntungan dari arbitrase ini adalah 20.000 dolar. Wah, jadi celah keuntungan itu muncul karena kurs forwardnya itu tidak mengimbangi keuntungan suku bunga yang lebih tinggi. Wah, keren banget. Iya, keren lah. Dan perlu kita ketahui, aktivitas Converted Interest Arbitrage inilah, Win, yang pada akhirnya menciptakan kondisi yang disebut Interest Rate Parity atau IRP. Apa tuh IRP? Jadi IRP ini adalah kondisi keseimbangan di mana keuntungan dari perbedaan suku bunga antara dua negara diimbangi sepenuhnya oleh selisih antara kurs spot atau kurs saat ini dan kurs forward. Dengan kata lain, jika IRP tercapai, tidak ada lagi peluang untuk untung lewat CIA. Jadi udah nggak ada keuntungan lagi nih. Tapi apakah IRP ini selalu berlaku di dunia nyata? Secara umum, studi menunjukkan IRP sebagian besar berlaku. Namun kadang ada keuntungan kecil yang seringkali tidak cukup besar untuk dimanfaatkan karena adanya beberapa faktor dunia nyata. Nih, aku ambil contoh nih. Seperti apa coba? Tahu. Ya, nih. Coba deh jelasin. Yang pertama dari biaya transaksi. Keuntungan
otomatis bisa saja hilang nih karena biaya transaksi ini. Terus faktor kedua, Ya. resiko politik. Nah, misalnya resiko pemerintah asing membatasi penukaran mata uang, dan ketiga, perbedaan pajak antar negara yang bisa mempengaruhi imbal hasil bersihnya. Jadi kesimpulannya, arbitrase adalah sebuah mekanisme yang kuat yang mendorong pasar menuju efisien. Setiap ada ketidakseimbangan, para arbitrager datang untuk memperbaikinya. Oke, dan interest rate parity ini adalah kondisi seimbang yang dihasilkan dari mekanisme tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa terhubungnya keuangan global kita. Ya, jadi lain kali Anda melihat kurs mata uang yang stabil, ingatlah para arbitrage yang bekerja di balik layar yang tanpa sadar membuat sistem keuangan kita lebih efisien. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe, like, sampai jumpa.